Israel protes keras pernyataan Indonesia di sidang ICC hingga balik tuduh Indonesia negara pendukung terorisme. Hebatnya, pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia di ICC rupanya telah membuat para pemimpin negara Israel marah. Salah satunya adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang langsung angkat bicara soal keputusan Mahkamah International Court of Justice (ICJ) pasca sesi oral statement Indonesia yang disampaikan langsung oleh Menlu RI Retno Marsudi yang memerintahkan untuk segera mencegah tindakan genosida di Gaza. Menurut Netanyahu, tuduhan tersebut sangat-sangat keterlaluan. Dilansir Al Jazeera Sabtu 24 Februari 2024 dalam sebuah video singkat, Netanyahu bilang keputusan tersebut keterlaluan. Dia menegaskan Israel akan terus melanjutkan perang sebagai upaya mempertahankan diri. PM Israel tersebut bahkan sampai menuduh Indonesia dan Afrika Selatan sebagai kelompok negara yang mendukung tindakan terorisme kepada bangsa Israel. Dirinya pun berkelit bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri, kendati harus mengusir dan membersihkan seluruh orang Palestina di Gaza dan tepi barat. Yang juga tak akan tergoyahkan adalah komitmen suci kami untuk terus membela negara kami dan membela rakyat kami seperti negara lainnya. Israel mempunyai hak yang melekat untuk membela diri, ungkap Netanyahu. Netanyahu juga bilang selama ini Israel terlalu dikucilkan dunia, apalagi tuduhan genosida yang dilayangkan oleh Indonesia di Mahkamah Internasional dianggap mengada-ngada. Upaya keji yang menolak hak fundamental Israel merupakan diskriminasi terang-terangan terhadap negara Yahudi, dan hal ini ditolak secara adil. Tuduhan genosida yang dilontarkan terhadap Israel bukan hanya salah, namun masyarakat yang baik dan keterlaluan dimanapun harus menolak tuturnya. Dia menegaskan, Israel akan terus mempertahankan diri, melanjutkan perang terutama kepada Hamas yang justru dianggap sebagai organisasi teror yang melakukan genosida di Israel. Israel akan terus membela diri melawan Hamas, sebuah organisasi teror genosida jelasnya. Sebelumnya, pada 23 Februari 2024, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, telah mendesak Mahkamah Internasional ICJ menyatakan pendudukan Israel secara keseluruhan di wilayah Palestina adalah tindakan ilegal. Retno juga meminta pasukan Israel menghentikan serangan di wilayah Palestina. Hal ini disampaikan Retno saat berbicara di ICJ Den Haag, Belanda, yang dipantau secara daring dari Jakarta, Jumat 23 Februari 2024. Israel harus menghentikan sepenuhnya tanpa syarat dan segera semua tindakan dan kebijakan yang melanggar hukum di wilayah pendudukan Palestina, kata Retno. Retno pun menuturkan Israel yang sedang menduduki seluruh wilayah Palestina harus secepat mungkin menarik diri dari wilayah itu. Penarikan diri Israel tidak boleh dilakukan dengan prasyarat atau tunduk pada negosiasi apapun. Mereka harus mundur sekarang, tegas Retno. Lebih lanjut, Retno bahkan menyebut pendudukan Israel secara permanen tidak akan pernah menjadi dasar yang sah untuk mengklaim hak sah atas wilayah Palestina. Sejalan dengan hal tersebut, semua negara dan PBB tidak boleh mengakui situasi ilegal yang timbul akibat pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel, ujar Menlu Retno Marsudi. Dirinya pun melanjutkan bahwa tidak ada negara yang kebal akan hukum. Selain itu, hukum internasional ICJ juga harus dijunjung tinggi. Mosi hukum tersebut tidak boleh menjadi hal lain dalam daftar yang diabaikan dan seruan lain yang diabaikan secara jelas oleh Israel. Never again means never again. Tidak pernah lagi berarti tidak pernah lagi, tegas Retno. Retno pun menyampaikan bahwa komunitas internasional tidak boleh membiarkan Israel memanipulasi penggunaan hukum internasional untuk membenarkan tindakan ilegal Israel terhadap hak dasar rakyat Palestina. Kita mendirikan sistem internasional kita saat ini dengan keyakinan bahwa setiap umat manusia, saya ulangi, setiap umat manusia tanpa kecuali dilindungi oleh hukum, kata Retno. Menlu Retno dalam kesempatan ini juga menyatakan bahwa pemenuhan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri adalah kewajiban yang berlaku untuk semua. Dukungan
atau pengakuan apapun terhadap kebijakan atau praktik Israel yang menghalangi hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri adalah tindakan yang melanggar hukum, kata Retno. Retno juga melanjutkan bahwa pendudukan Israel di wilayah Palestina merupakan akibat dari penggunaan kekuatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, pendudukan tersebut sejak awal harusnya melanggar hukum dan terus demikian. Penggunaan kekuatan oleh Israel tidak dapat dibenarkan dengan dalih membela diri, kata Retno. Dia juga mengatakan bahwa Israel melakukan aneksasi ilegal terhadap wilayah pendudukan Palestina, Occupation Palestinian Territory (OPT). Berdasarkan hukum, Israel dalam keadaan apapun tidak boleh mencaplok bagian manapun dari wilayah pendudukan, ujar Retno. Dan berikut poin-poin penting dari pernyataan Menlu Retno pada 23 Februari 2024 di sidang ICJ atau International Court of Justice Den Haag, Belanda. Selamat menyaksikan. Having said that, it is clear that the continuation of such apartheid regime is paramount to another breach of a peremptory norms of international law. Mr. President, distinguished members of the court, I wish to elaborate on the legal consequences arising from these policies and practices by Israel. I must pronounce that Israeli occupation is illegal as a whole. It follows that we must bring this illegal situation to an end. Israel must cease completely, unconditionally, and immediately all of its unlawful action and policies in the occupied Palestinian territory. With the continued presence of Israeli forces in the West Bank and Gaza, it is impossible to see Israeli compliance with its obligation. Thus, it is imperative that Israel must withdraw its forces. Given the illegal nature of the occupation, Israel withdrawal must neither be done with precondition nor subject to any negotiation. They must withdraw now. I repeat, they must withdraw now. Israel should also be obliged to make reparation both to the state of Palestine as well as to the Palestinian people. And once again, the hope is on this court, as the court is the guardian of justice. I thank you very much.